Quran yang ilmiah sudah sejak berabad lalu menjelaskan bahwa matahari tidak diam, tapi berorbit mengelilingi galaksi. Bukti kebenaran ayat-ayat Quran asli firman dari Allah SWT dan yang disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro, bukti kenabian Nabi Muhammad sebagai benar-benar nabi utusan Allah, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Terdapat setidaknya 3 ayat yang membahas tentang matahari, dan Quran terbukti benar bahwa matahari memang tidak diam, tapi dia berorbit, membawa beserta bersamanya bumi dan planet-planet lainnya, Neptunus, Venus, Mars, dan lain sebagainya, untuk berkeliling mengelilingi galaksi Bima Sakti. Bukti bahwa yang menyampaikan ayat-ayat Quran itu betul adalah Roh Kudus, Roh Suci, Malaikat Jibril, atau yang bisa mereka sebut sebagai namus atau apalah. Yang penting adalah malaikat utusan Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Juga bukti bahwa Quran bukan buatan Nabi, bukan buatan manusia manapun. Karena manusia zaman dulu tak ada yang memiliki teleskop secanggih itu, sehingga bisa mengetahui bahwa matahari beredar mengelilingi pusat galaksi dan tidak diam sebagaimana yang dikira oleh manusia selama ini. Quran telah memberikan sign of science atau isyarat bahwa matahari itu tidak diam, tapi beredar pada garis edarnya. Perhatikan Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini terbukti benar, pro-science diakui kebenarannya mutlak oleh para ilmuwan yang terkait dengan bidangnya. Canggih dan ilmiah, ayat-ayat Quran ini telah ada sejak abad ke-6, sedangkan pengetahuan tentang matahari mengelilingi galaksi baru ada sekitar abad ke-17 atau bahkan lebih, karena penemuan galaksi baru terjadi di sekitar abad ke-16 di tahun 1500-an. Bukti Nabi Muhammad bukan nabi palsu, tapi nabi asli yang diutus oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Lalu ada Quran surah 36 Yasin ayat 38 yang mengatakan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Luar biasa, sebelum manusia mengetahui bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya, Quran sudah menyatakannya. Kurang bukti apa lagi? Ayat Quran terbukti benar, kredibel, dan valid, sesuai dengan sains, pro-science, bahkan melebihi pengetahuan manusia di setiap zamannya, hingga akhir nanti kiamat. Ini baru yang namanya kitab suci yang asli dan benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran inilah firman Allah yang telah terbukti benar, diakui kebenarannya oleh para ahlinya di bidang masing-masing. Wajar dan manusiawi kalau ada ulama di zaman dahulu yang menafsirkan ayat ini sebagai matahari mengelilingi bumi, karena pengetahuan manusia di saat itu belum seperti sekarang, belum ditemukan teleskop yang canggih yang bisa mengetahui bahwa matahari mengelilingi pusat galaksi, karena galaksi sendiri baru ditemukan di sekitar tahun 1500-an di abad ke-16, sedangkan Quran sudah ada sejak di abad ke-6. Inilah pentingnya untuk selalu kembali ke ayat Quran dalam bahasa aslinya, bukan sekedar mengandalkan tafsir, karena tafsir itu daya kreasi manusia yang tentu saja otaknya terbatas. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itulah pentingnya selalu menjaga keaslian kitab suci, ayat-ayatnya dalam bahasa aslinya, tidak hanya mengandalkan terjemahan demi terjemahan, apalagi terjemahan yang diterjemahkan lagi, semakin bias dan rusak maknanya. Juga tak boleh hanya mengandalkan kepada tafsir saja, karena tafsir itu daya pikir manusia yang terbatas pengetahuannya. Apalagi jika tafsir itu hanya berupa opini, asumsi, gosip ya, bukan fakta realitas.
Selalu kembali ke ayat aslinya. Terjemahan dan tafsir hanya merupakan alat bantu untuk lebih mudah mencerna, lebih mudah memahaminya, tapi bukan patokan yang utama. Ada lagi di Quran surah 39 Az-Zumar ayat kelima. Disebutkan di situ bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ini rupanya mengandung dua fakta sains, yaitu tentang bentuk bumi yang bulat. Di situ disebutkan Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Ini kata memasukkannya itu diibaratkan seperti orang mengenakan surban, diikatkan pada bulatan kepala. Jadi yang mengenakan surban itu bentuknya bulatan, menjadi petunjuk bahwa bumi itu sebenarnya berbentuk bulatan. Dan ternyata bumi itu berotasi, sehingga ada siang dan malam. Bumi berotasi selama sekitar 24 jam atau 1 hari. Bumi juga melakukan revolusi mengelilingi matahari. 1 kali revolusi bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu sekitar 365 hari atau 1 tahun. Lalu, pada ayat ini juga disebutkan bahwa matahari itu juga beredar atau tidak diam, yaitu matahari ternyata juga berotasi dan berevolusi. Jika bulan berevolusi mengelilingi bumi dan bumi berevolusi mengelilingi matahari, maka matahari berevolusi mengelilingi galaksi Bima Sakti. Bukan matahari berevolusi mengelilingi bumi, tetapi matahari mengajak bumi, bulan, beserta planet-planet lainnya seperti Neptunus, Saturnus, Venus, Mars, dan lain sebagainya hingga Pluto untuk mengelilingi galaksi Bima Sakti bersamanya. Posisi matahari itu berada di Orion Arm di galaksi Bima Sakti, di salah satu lengan Bima Sakti yang namanya adalah Orion Arm atau lengan Orion, yang jaraknya adalah sekitar 25.000 tahun cahaya dari pusat galaksi dan 25.000 tahun cahaya juga dari tepian galaksi. Lalu jika bumi memerlukan waktu sekitar 1 hari atau 24 jam untuk berotasi, maka matahari memerlukan waktu selama 27 hari untuk berotasi. Sedangkan waktu revolusi matahari untuk mengitari pusat galaksi Bima Sakti memerlukan waktu sekitar 225 juta tahun atau hingga sekitar 250 juta tahun untuk sekali revolusi keliling galaksi. Dan matahari sejak awal terbentuknya telah berevolusi mengelilingi pusat galaksi sebanyak sekitar 20 kali. Dan matahari akan terus mengelilingi pusat galaksi hingga habis bahan bakar hidrogen dari inti matahari, yakni kira-kira sekitar 7 miliar tahun lagi. Jadi bumi, bulan, berikut juga dengan planet-planet lain seperti Venus, Mars, Neptunus, dan lain sebagainya hingga Pluto diajak oleh matahari untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Canggih dan ilmiah kan ayat-ayat Quran itu, selain indah, berirama, dan juga mengandung sign of science, ilmiah, melebihi pengetahuan manusia di setiap zamannya. Inilah bukti konkret kenabian Nabi Muhammad dan kesucian Sang Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril yang selalu taat kepada Allah sehingga disebut sebagai Roh yang Kudus. Sedangkan Tuhan adalah Maha Kudus, bukan sekedar Roh Kudus. Bukti kebenaran bahwa yang datang ke Gua Hiro adalah benar-benar malaikat Jibril yang membawa firman-firman Allah yang terbukti benar pro-science,
melebihi pengetahuan manusia di setiap zamannya. Berbeda bukan dengan Bible yang menyatakan bahwa ular makan debu, ada serigala makan rumput, ada Tuhan jadi manusia. Hal yang hoax seperti itu sulit dipercaya sebagai suatu firman Tuhan atau suatu kitab suci yang masih asli. Jadi meski diklaim punya banyak saksi, tapi saksinya hanya berupa orang, dan orang mana mungkin bisa melihat surga. Manusia mana yang bisa melihat surga? Lagian surga itu tempat bagi manusia, bukan bagi Tuhan. Tuhan kok nebeng di surganya manusia sih? Yang akan membuat bebek pun tertawa. Jadi heran ya kalau masih ada yang punya asumsi atau halusinasi seperti ini. Mengatakan tidak perlu saksi. Saksinya adalah akal sehat, saksinya adalah rumput yang bergoyang, saksinya adalah angin yang menderu, ya. Sekali lagi itu kembali lagi kepada halusinasimu semata. Lalu kamu mau balikkan lagi, ya. Celakalah orang yang menulis satu kitab lalu dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini wahyu Tuhan. Ya, rasul kami tidak ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun memang itu betul ilham dari Roh Kudus, tetapi semua yang mereka tulis itu berdasarkan pembuktiannya bersama dengan Tuhannya, ya, dan Tuhannya mereka alami, mereka saksikan, mereka raba, bahkan mereka berinteraksi. Sebenarnya dia sendiri yang halusinasi. Bukti jelas keilmihan ayat-ayat Quran itu bukti dan saksi kenabian Nabi Muhammad. Berbeda dengan yang hanya klaim hoax dari Bible yang anti-sains yang menyatakan disaksikan oleh banyak orang. Bahkan katanya Tuhannya bisa diraba. Tuhannya. Aduh maaf, ini sama sekali tidak masuk akal. Tak ada saksi manusia. Pengarang Bible pun hidupnya berabad kemudian setelah Yesus dan bahkan murid-muridnya pun meninggal dunia. Ahli Bible bahkan menyatakan hanya 18% isi yang bisa dipercaya. Selebihnya berupa editan atau ayat sisipan. Dan Bible itu pun hanya selevel hadis, yaitu hadis Yesus dengan sanad yang terputus atau setara hadis doif. Coba saksi manusia mana yang bisa melihat surga? Kok dikatakan Tuhan Yesus naik ke atas surga, disaksikan oleh banyak orang. Manusia mana yang bisa menyaksikan surga? Jelas sekali bohongnya, jelas sekali halunya. Apalagi ternyata isi kitab sucinya itu anti-sains, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak logis sama sekali. Berbeda dengan Quran yang pro-sains, terbukti ilmiah dan diakui kebenarannya oleh para ilmuwan kafir sekalipun. Bukti berupa ilmu pengetahuan ini akan selalu jujur. Tentang interaksi, Muslim itu minimal 5 kali sehari berinteraksi, berdialog dengan Allah Tuhannya. Apalagi Nabi Muhammad. Tak perlu Tuhan menjadi manusia dan harus bisa dilihat oleh manusia, disentuh dan diraba. It's ridiculous, sangat menggelikan. Dan tidak logis karena kemampuan raga manusia itu sangat terbatas. Melihat galaksi saja kita tidak mampu tanpa menggunakan teleskop yang canggih. Apalagi ini melihat Tuhan yang menciptakannya, yang tentu saja lebih besar dari itu. Manusia ini melihat kelopak matanya sendiri, yang jelas-jelas ada di depan matanya saja pun tak bisa karena tak ada cahaya. Jadi janganlah halu, jangan berasumsi yang menggelikan seperti itu dan tidak logis sama sekali. Ayat Quran yang logis dan ilmiah ini masih banyak lagi selain yang 3 yang membahas tentang matahari ini. Masih banyak saksi dan bukti yang lainnya. Nantikan di klip video berikutnya. Untuk tangan mempelajari dan mempraktekkan ayat-ayat
Tuhan Yesus. Mungkin ada koreksi, tadinya Alkitab jangan diperbandingkan dengan Al-Quran. Tapi Alkitab lebih cocok dibandingkan dengan Al-Quran yang dibuat tadi sebagai hadis Yesus. Jadi kalau Ya, ahli Bible tersebut menyatakan bahwa hanya 18% yang bisa disebut sebagai hadis Yesus. Sisanya adalah ayat sisipan atau ayat palsu yang semula catatan kaki dinaikkan menjadi ayat dan editan-editan lain dalam berbagai bentuknya.